Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang kursi tua di ruang direktur. Diangkat dari kisah nyata yang beredar di kalangan mantan karyawan sebuah pabrik tekstil di Jawa Barat. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Di sebuah pabrik tekstil tua di daerah Sukabumi memiliki reputasi sebagai perusahaan sukses yang tidak masuk akal. Produksi kain mereka selalu melampaui target meskipun banyak persaingan gulung tikar. Namun, di balik keberhasilan itu, para karyawan menyimpan rahasia yang tak berani mereka bicarakan terang-terangan. Kursi tua di ruang direktur yang tak boleh diduduki siapapun selain pemilik perusahaan. Kursi itu berbahan kayu jati gelap dengan ukiran naga dan wajah manusia di sandarannya. Bantalannya merah darah, usang namun terawat. Tidak ada yang tahu dari mana asal kursi itu. Tapi konon direktur pertama perusahaan itu, Pak Hashim, membawanya dari rumah leluhur di daerah Cirebon yang dikenal angker. Menurut salah satu mantan kepala bagian produksi, Pak Roni, kursi itu adalah media perantaraan pesugihan. Ia bercerita dengan suara pelan dan mata yang waspada, seakan takut ada yang menguping. Kursi itu bukan sekedar tempat duduk, Mas. Itu tempat tinggalnya penunggu pabrik. Dulu, waktu saya baru masuk kerja, ada karyawan magang yang iseng duduk di kursi itu saat ruangan kosong. Besoknya dia kesurupan, teriak-teriak, katanya badannya dicakar dari dalam. 3 hari kemudian dia hilang, gak pernah ditemukan kembali, kata Pak Roni. Cerita itu bukan satu-satunya. Beberapa OB dan satpam malam juga mengakui sering melihat bayangan hitam duduk di kursi itu saat direktur tidak di tempat. Kadang terdengar suara bisikan dalam bahasa Sunda kuno atau ketukan jari di kayu kursi, padahal ruangannya terkunci. Menurut peraturan Pak Roni, kursi itu adalah bagian dari perjanjian pesugihan kuno yang dilakukan Pak Hashim di masa mudanya. Ia dikenal sebagai orang ambisius yang ingin membesarkan perusahaan apapun caranya. Makanya ia mencari dukun sakti dari wilayah pesisir utara Jawa. Sang dukun menawarkan ritual pesugihan kursi yang dijadikan tahta makhluk halus penjaga kekayaan. Sebagai gantinya, kursi itu harus disediakan darah secara rutin dan tidak boleh diduduki sembarang orang. Setiap bulan, tepat di malam Jumat Kliwon, Pak Hashim akan menginap sendiri di ruangannya. Ia membawa seekor ayam cemani, dupa, dan kain kafan kecil. Tidak ada yang berani mengintip. Esoknya, ruangan itu berbau amis dan dupa menyengat. Tapi, tak ada penjelasan resmi dari pihak manajemen. Setelah Pak Hashim meninggal mendadak karena serangan jantung, kepemimpinan pabrik diambil oleh anaknya, Bapak Darmawan. Awalnya ia menganggap semua kisah itu cuma mitos lama. Ia memindahkan kursi tua itu ke gudang arsip karena ingin mengganti dengan kursi modern. Tapi sejak hari itu produksi pabrik anjlok tajam, mesin-mesin sering rusak, kain hasil produksi berlubang-lubang tanpa sebab. Para mandor mulai mengeluh mendengar suara kursi diseret sendiri dari ruang gudang, meski tempat itu selalu dikunci rapat. Tak tahan, Pak Darmawan memanggil seorang spiritualitas. Ia mengadakan ritual di ruang gudang dan langsung lemas setelahnya. Katanya roh penunggu kursi itu marah besar karena singgasananya dipindah. Sebagai syarat damai, kursi itu harus dikembalikan ke tempat asalnya, dan seorang harus mengikat perjanjian baru agar pabrik tetap dilindungi.
kata orang tersebut. Sejak saat itu, Pak Darmawan kembali menaruh kursi tua itu di ruang direktur. Tapi bedanya, setiap kali ada karyawan yang hendak dipecat atau cuti panjang secara misterius, mereka akan dipanggil ke ruang direktur. Dan hampir semuanya setelah itu mengalami musibah mengerikan. Ada yang ditabrak kereta, ada yang ditemukan mati tenggelam, dan ada juga yang hilang begitu saja. Beberapa orang menyebut itu sebagai tumbal pembaruan janji. Dan diduga penunggu kursi itu harus diberi jiwa manusia setiap beberapa waktu agar terus memberi kelancaran bisnisnya. Cerita paling mengerikan pun terjadi ketika seorang manajer baru bernama Pak Raka tidak percaya tahayul, secara sengaja duduk di kursi itu sambil bercanda saat rapat internal. Dalam waktu 3 jam, ia mengalami kejang-kejang dan koma. Saat diperiksa, ditemukan bekas luka seperti cakaran di punggung dan perutnya. Namun tidak ada tanda masuknya orang lain ke ruang direktur. Keesokan harinya, Pak Darmawan langsung menutup ruang direktur selama seminggu. Setelah itu, kursi itu tetap ada di sana, tapi diberi pembatas kaca dan kain putih. Tidak ada lagi yang berani mendekatinya. Kini, pabrik itu masih berdiri dan tetap sukses, namun tidak ada direktur atau manajer yang mau menggunakan ruang asli tersebut. Mereka membangun ruang kantor baru di atas lantai, dan ruang direktur lama tetap terkunci, dan kursi tua itu masih di dalam, ditutupi kain putih. Konon, kalau seseorang berdiri terlalu lama di depan pintunya, mereka akan mendengar suara kursi bergoyang sendiri dan bisikan pelan, "Siapa yang berani duduk di singgah sanaku?" kata kursi tersebut. Nah, itulah geng cerita tentang kursi tua di ruang direktur yang diambil dari kisah nyata yang beredar dari kalangan mantan karyawannya pabrik tekstil di Jawa Barat. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dan terima kasih.